Siaplah saya pergi ke DPR sekarang. Mau ngapain? Mau dudukin gedung DPR. Setelah itu apa? Hanya ganti rezim. Terus apa hasilnya buat rakyat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya pengen bertanya tentang masalah tadi tentang jihad, bahwa ada jihad yang dibilang kalau kita membela diri itu insya Allah tidak akan misalkan yang seperti Ustaz tadi katakan bahwa kalau kita berhadapan dengan Perampok. itu kita dengan kekuatan kita dan kita bisa mengalahkan sehingga Kalau kita mati syahid. ya, misalkan kalau kita yang tidak mati kan berarti tidak Perampok yang mati. ya maksudnya si apa maksudnya hukum itu tidak akan menghukum kita kan? Ya. Tapi kenyataannya kalau yang pernah saya lihat, pernah saya dengar itu bahwa ternyata kebalikan, Ustaz. Ya. Itu bagaimana gitu? Baik. Kalau kenyataan terjadi sebaliknya, itu di dunia. Kita berbicara dalil Quran, dalil hadis. Artinya apa? Dimensinya dimensi akhirat. Nah kalau di dunia, kemarin saja di daerah mana itu, seorang sekretaris desa melaporkan kepala desanya korupsi. Apa yang terjadi itu? Sekretaris desanya yang dianggap koruptornya. Nah inilah kehidupan hari ini. Terus kita setelah melihat itu, saya nggak akan melaporkan. Daripada saya bunuh orang, mending saya yang dibunuh. Masa begitu? Perampok ini, ya. Ini sudah golok sudah di sini nih. Udahlah, lebih baik saya yang mati. Masa begitu? Istri kita masih harus kita biayai, anak kita masih kecil-kecil. Kehelanan, ayo gelutul aja ngurang. Kan begitu. Itu fitrah. Jangan seperti tetangga sebelah. Tempeleng pipi kanan, kasih pipi kiri. Jangan. Sebelum nyampe tempeleng itu kita tahan. Lu mau ngapain tempeleng gue? Lu jual, gua borong. Gitu. Harus begitu. Artinya Islam fitrah. Manusia manapun nggak ada. Faktanya termasuk tetangga sebelah tadi itu ya. Tempeleng sama kita. Mesti marah begitu loh. Enggak, yaudah Pak yang kirinya. Biar adil. Ini kan udah merah sebelah, biar sama merahnya. Ada yang begitu. Karena itu bukan ajaran fitrah. Makanya tadi persoalannya bukan masalah hari ini, penerapan hukum hari ini. Yang tadi itu kan persoalannya. Ya. Mereka menuduh ibu-ibu menimbun minyak. Kan begitu kan? Ternyata ada kebocoran. Kemendag mendapati jutaan liter dijual ke luar negeri. Nah, dia nggak pernah minta maaf telah menuduh ibu-ibu menimbun minyak. Kenyataan berikutnya hari ini, di semua tempat jualan minyak kembali berjejer dengan tampilan baru, harga, begitu kan? Artinya apa? Selama ini siapa yang punya kuasa untuk menyembunyikan itu semua? Jauh lebih mudah memberikan dan melempar tuduhan kepada orang lain
Sekuat apapun ibu-ibu nyimpen di rumahnya berapa liter. Ya, terus kalau minyak semuanya ada di rumah ibu-ibu, dia mau goreng apa? Ya, mau mandi minyak. Dia harus beli bahan ininya. Ngapain minyak banyak? Diminum. Kan untuk masak. Itu loh. Lah mereka kan nggak ada kepentingan mau masak. Mereka mah, kita lihat nih, mau nggak nih pemerintah naikin harga? Kalau mau udah kita keluarin. Kan gitu tawarannya kan. Ya, akhirnya begitu dikeluarkan keputusan itu, zut, begitu. Coba, nggak usah hitungan hari, hitungan jam. Keluar harga 1 liter 24.300, saat 2 liter 47.000, wuss. Artinya apa? Berarti selama ini minyak-minyak itu dekat dengan tempat-tempat belanja. Karena kita emang nggak ngerti di mana ditaruhnya, mereka mudah saja mendistribusikan. Siapa mereka? Ya bukan ibu-ibu. Ya, yang nggak ngerti gimana menyembunyikan minyak gitu loh. Tapi orang dengan kemampuan, khususnya yang punya gudang, itu yang bisa nyimpen. Buktinya apa? Hari ini begitu naik di mana-mana ada. Nah maka, mohon maaf ya, bukan berarti kemudian dengan apa yang saya paparkan tadi, saya mengarahkan bapak-bapak untuk melakukan perlawanan, tidak. Ini pilihan. Kenapa? Hanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang berani mukul orang kafir Quraisy sampai mati. Sahabat yang lain apa tidak diganggu? Yasir bin Sumayyah, Yasir dan Sumayyah, apa nggak diganggu? Bahkan sampai dibunuh nggak bisa ngapa-ngapain. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang yang macam-macam ini orang gitu loh. Gue lagi sholat dia ganggu, udah gue bunuh misalnya begitu. Dan sampai kepada Rasul diamkan. Artinya apa? Boleh secara individual. Apalagi kenyataannya tadi dirampok. Bahwa hukum yang justru malah membela si perampok, itu urusan penegak hukum nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang penting sudah menjalankan ketentuan syariat. Dengan catatan ya, kita punya kemampuan. Ya, dirampok orang di tengah jalan, motor kita diambil, aduh lemes dah. Kenapa? Yang ngambilnya badannya gede, keker, udah dah, nggak ada harapan daripada babak belur, sudahlah kita ikhlaskan, boro-boro ikhlas gitu kan, memaksakan diri itu istilah, kita ikhlaskan, boro-boro nggak ada yang ikhlas dirampok itu, ya, itu barangkali, ya mudah-mudahan ada kejelasan, teman-teman. People power, ya. Komando dulu kan Rasulullah yang memberikan komando. Rasulullah belum diberikan Perintah. mungkin lewat Jibril ya. Ya. Jibril. Nah sekarang saya pun sekarang siap komando kita. Ya. Langsung berangkat di DPR. Saya Ya. siap. Ya. Saya siap. Ya. Ini saya komando dari siapa nanti? Ya. Baik. Langsung saya jawab barangkali ya. Hari ini tentu bukan lantas kemudian kita ikut komando ulama. Ulama yang mana sekarang hari ini? Kalau kita bicara konteks yang tadi ya. Dulu di masa Rasul jelas sekali Rasul hidup dan Rasul memberikan komando, memberikan contoh dan lain sebagainya. Sekali lagi bahkan kita mendapati sebuah dalil atau hadis, taraktu fikum amroini lan tadilu abada. Kan begitu kan? Jika kita berpegang kepada dua hal tadi, peninggalan Rasulullah, kitab Allah wa sunnat Rasulullah. Artinya apa nih? Ketika hari ini kita berdakwah, kopinya sudah tinggal pastenya. Gimana mempaste apa yang sudah kita dapat dari Rasulullah? Ulama hari ini ulama, mohon maaf juga, Habib hari ini habaib. Apakah semua Habib ulama ini bisa kita pegang ngomongannya? Kan itu persoalannya kan? Ya, mau yang kribo, mau yang gondrong, mau yang botak, mau yang ngapain, mau yang jadi pejabat, ya, yang kerjanya lebih banyak diam daripada bicara. Apa itu yang mau kita ikuti? Di saat yang bersamaan ada juga saking semangatnya salah seorang misalnya yang kita ketahui dia adalah vokal, mempunyai basic keislaman yang kuat, ya kiai lah begitu.
melakukan hal atau mengajak kita seperti tadi. Siaplah saya pergi ke DPR sekarang. Mau ngapain? Mau dudukin gedung DPR. Setelah itu apa? Hanya ganti rezim. Terus apa hasilnya buat rakyat? Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar ikut komando ulama, tetapi apakah yang dikomando oleh ulama tadi sesuatu yang sejalan dengan Quran dan Sunnah, ataukah menyelisihi? Apa yang saya sampaikan ini disampaikan bahasanya untuk mengcounter secara pribadi terhadap omongan orang-orang yang tadi. Saatnya keluarkan masa Anda, kita adakan people power. Ini diperintahkan apa tidak sama Rasulullah people power tadi? Kenapa? Begitu kita berkumpul, ingat 212 itu masa terbesar, bahkan jamaah haji kalah. 7 juta orang. Ada yang bilang 14 juta. Jakarta 212. Hasilnya apa? Apa itu bukan people power? Hasilnya apa? Hasilnya Habib Rizik di penjara. Hasilnya itu. Kenapa? Artinya umat yang berkumpul tadi kagusa isail, seperti buih di lautan, nggak ngerti mau ngapain. Hanya enak ya, syahdu sekali kita bisa sholat, jumlahnya banyak sambil hujan-hujanan. Apa itu yang dikejar dengan menghadirkan manusia dari ujung Pulau Sumatera, ujung Pulau Papua untuk hadir ke Jakarta dalam aksi 212 itu? Bahwa itu sebagai sebuah bentuk partisipasi umat Islam, oke. Tetapi kita berbicara dalam konteks hari ini, apa yang mau kita kerjakan dan mau kita dapat dengan aktivitas itu. Kalau menyelisihi marhalah dakwah Rasulullah, itu patokannya, Pak. Ya kalau bicara tadi, ya mohon maaf ya, bukan hanya Bapak yang bisa begitu, siapapun bisa. Saya juga siap begitu. Jangankan begitu, kalau ketemu orang itu saya bunuh bisa itu. Misal begitu. Boleh kok. Dari sisi tadi ya. Dari sisi amalan individual. Siapa nih? Orang kafir nih yang selama ini misalnya siapa tuh? Ya kita jangan ngomong Indonesia nih, nanti bisa bahaya. Salman Rushdie, ya. Siapapun yang bisa bunuh Salman Rushdie, Ayatullah Khomeini akan ngasih hadiah besar. Kan gitu kan? Maka siapapun nih kalau kita ketemu sama Salman Rushdie, ini si Salman nih misalnya begitu ya. Bukan Salman Rushdie ya nggak bisa begitu. Ini Salman Rushdie ada nih, bunuh. Dapat hadiah kita dari Khomeini. Karena tadi ya, membuat sayembara siapapun yang bisa bunuh Salman Rushdie yang membuat ayat-ayat setan ya, dikasih hadiah. Nggak dikasih hadiah saja, karena dia telah menista Al-Quran, kita akan dapatkan pahala. Ya, jadi kalau Khomeininya masih hidup, ya dapat pahala, ya dapat hadiah, begitu. Dua, ya. Di akhirat kita dapat pahala, di dunia kita dapat duit dari Khomeini. Sayang Khomeininya meninggal duluan, si Salman Rushdie-nya masih hidup sampai sekarang, karena dijaga 24 jam oleh dinas rahasia Inggris, begitu dipelihara. Nah ini makanya ya, klasifikasi ulama yang kemudian hari ini berkecimpung dalam dunia pergerakan, apakah mereka paham dengan marhalah dakwah ini? Mohon maaf, bukan berarti saya lebih pintar dari para ulama tadi, tidak. Kita bicara realitas sekarang. Ya, kenapa? Patokan amal kita Rasulullah. Sepanjang perjalanan dakwah 13 tahun di Mekah, Rasul tidak pernah sekalipun serang, bakar, misalnya begitu. Nggak pernah. Bunuh, apalagi enggak. Tapi begitu ada seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, sekali lagi melakukan tindakan itu, Rasul diam. Disalahkan tidak, dibenarkan tidak, mananya apa? Kenapa? Kalau itu pelanggaran syariat, wallahi Rasul nggak akan diam. Kenapa kamu bunuh dia? Wahai Sa'ad, mesti akan dimarahi itu Sa'ad. Tapi berhubung Rasul diam, ingat, kita punya tuntunan sunnah ataupun hadis ini dengan 3 kondisi. Ucapan, perbuatan, dan diam tanda persetujuan Rasul. Af'al, qaul, takrir. Kan begitu? Itulah hadis yang harus kita pegang.
Nah, makanya hampir sama dengan pertanyaan pertama tadi sebetulnya. Atas dasar apa kita melakukan begini begitu? Bahwa di dunia kita mendapatkan begini begitu itu urusan lain. Tapi di akhirat minimal kita mendapatkan pujian dari Allah karena terikat kepada apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Sehingga, mohon maaf, kalau tadi saya menangkap kesan semua rakyat sudah greget dengan kondisi ini. Sebagian muak, saya yakin. Ya gimana tidak? Kebodohan ditampakkan secara terang-terangan. Ketidakadilan hukum nyata di hadapan kita. Ya, dulu ini kejadian asli. Saya tinggal di Blok X di depan X123 ketika itu. Ada maling kesiangan. Ini kejadian asli. Belum sempat maling, nah, di atas para ketiduran. Bangun, ibu-ibunya sudah masak. Begitu lihat ke atas, rumahnya belum jadi, ya. Lihat ke atas ada orang tidur. Maling teriak. Kepung sama warga, nggak ada pilihan lain, menyerahan. Sama Pak RT diserahkan ke polisi. RT-nya apa yang terjadi berikutnya? RT-nya kita itu kerja pulang pergi, padahal RT-nya orang pemerintah, orang dinas kesehatan. Saya masih ingat. Kerjanya di Jakarta, tinggal di Kerawang. Dikirimlah ke Polsek. Apa yang terjadi? Si Pak RT setelah sekian lama kita ada rapat warga, dia cerita, Pak, besok-besok kalau ketemu lagi maling, nangkap maling, 2 saja pilihannya, ya, gebugin atau ampuni, begitu. Kenapa? Saya capek, Pak, dipanggil terus sama Polsek, saya jadi nggak bisa kerja. RT itu yang ngomong. Tahun 2001. Sekarang 2022, 20 tahun. Menjadi lebih baik atau lebih parah? Ini gambarannya. Maka muncul idiom di masyarakat. Kalau kamu hilang kambing, jangan lapor polisi. Nanti bisa jadi hilang sapi. Gitu kan? Ini yang salah siapa? Aparat. Dan kita rakyat sudah muak dengan keadaan ini. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu satu di antara yang 3. Wah, ini penistaan agama. Tangkap langsung tuh. Hei, orang-orang Islam, hei menteri agama, hapus tuh 300 ayat Al-Quran. Sampai sekarang, gimana tuh nasib orang itu? Nah, itu gambaran gitu loh. Apa yang salah? Yang salah kepiting. Makanya diikat di pasar. Coba kalau nggak diikat tuh kepiting, mana-mana. Makanya diikat biar dia capitnya. Ya. Nah, ini gambaran. Nah, terus kehidupan hari ini dengan segala kesemrautan, kita juga greget, kesal dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Di masa Rasulullah SAW, kondisi ini nyaris sama, Pak. Orang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak hanya itu, bahkan Bilal hanya menyebut ahad, 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 disiksa. Salahnya apa? Salahnya karena memegang konsep, prinsip yang tidak sejalan dengan kehidupan zaman itu. Hari ini pun sama. Kita ngomong Islam, kita ngomong khilafah, kita ngomong jihad, hati-hati, radikal. Begitu kan? Ya, saya untung tidak masuk dari 180 nama. Ada yang pengen daftar? Boleh deh, ikut juga daftar dah. Misal coba itu, di mana radikalnya? Masa orang yang berbeda agama nggak boleh dibilang kafir? Kemana Quran surat Al-Kafirun? Harus diganti dong, konsekuen. Nah, ini berarti si pendeta itu konsekuen, begitu kan? Agar dihapus itu kata-kata kafir. Ya, nah ini gambaran. Ya, saya tadi ngisi pengajian. Ya, ada beberapa aparat TNI. Saya sampaikan apa adanya. Ya, mau dia laporkan, saya dipoto, di videoin, terserah. Ya, biar masuk daftar tadi itu.
Kenapa? Bukan nantangin, tetapi memang Islam harus disuarakan. Kebayang kalau tidak ada yang menyuarakan syariat Islam. Ya, makanya dalam hadis yang lain dinyatakan kal qabid alal jamri, seperti begini nih, memegang bara api, memegang Islam. Melepuh lah pasti yang dipegang bara api. Dilepaskan, ya lepas Islam kita. Terus apa pilihannya? Ya harus kita pegang terus sekalipun melepuh tangan kita. Hari ini kenyataannya begitu. Hati-hati, hati-hati. KP senada, KP radikal. Bisa begitu nanti. Amin. Ya. Ini pentingnya dakwah. Ya. Saya tadi itu mengilustrasikan hal sederhana. Opini. Pentingnya memainkan opini. Yang hidup sejaman dengan saya, atau mungkin ada yang lebih sepuh dari saya lahiran 73. Ya. Waktu kecil, SD lah, ya, sampai kelas 6. Saya ditakut-takuti. Awas ada pocong. Kalau orang Jawa, genderuwo, kuntilanak, jurig, dan lain sebagainya. Ada nggak itu makhluk? Tapi terpatri dalam otak kita jalan ke tempat sepi, ada kresek, juri kita, udah pasti itu. Padahal ucing, saha eta ucing, misal begitu. Nah ini opini, ya. Siapa yang mengopinikan itu? Sehingga tertanam dengan kuat itu pocong, itu juri, wewe gombel, genderuwo, kuntilanak, macam-macam begitu. Hal-hal yang menakutkan, tetapi itu dibuat sendiri oleh orang-orang yang walau-alam tidak bertanggung jawab, berarti kan? Melempar opini terus dia ngilang. Umat ya dibiarkan seperti saya nih korbannya. Nggak ada faktanya. Setelah sadar, setelah dewasa. Dulu ngeri. Pulang dari pengajian itu, waduh, sprint. Balap-balapan nyampe rumah. Ya zaman dulu kan nggak rame begini, banyak lampu. Ini ramenya senada kan berapa tahun? Tahun 2010 belum rame seperti ini perasaan. Ya, Perumnas saja belum rame. Dan itu normal begitu. Ya, mungkin tahun 2000 ini tempat jin buang anak bisa jadi begitu. Ya, sepinya. Ya. Nah ini gambaran Pak ya. Jadi maka mau nggak mau peranan kita kaum muslimin, bapak-bapak yang ada di sini ikut mengopinikan. Kalau khilafah ajaran Islam, kalau jihad ajaran Islam. Ya. Bukan ikut-ikutan seperti sebelah. Kalau ngomong begitu radikal loh. Kalau mau gitu teroris loh. Kalau mau ya sudah, Islam akan ditinggalkan orang. Malah jadi takut ngomong Islam. Seperti orang tadi, anak kecil saya ditakut-takuti dengan jurig. Cieun ku jurig tungtung nanti. Padahal mah jurig deh, ya. Beungeut na siga munding, awakna sagede hurang. Gitu. Percaya teu? Ningali na kaca. Aya jurig dina kaca. Ya. Keur ngasep ya, nyesiran, tah jurig deh tah. Dina kaca tah jurig teh. Ya, sirahna siga kuring, awakna siga urang gitu. Minal jinnati wan nas. Ya, jin dalam bentuk setan dalam bentuk jin dan dalam bentuk manusia. Ya kita. Nah itu gambaran Pak ya. Jadi bukan masalah, mohon maaf, yang berani bukan hanya Bapak, saya pikir. Saya juga berani begitu. Namun persoalannya keberanian kita harus diatur berdasarkan syariat. Umar bin Khattab preman. Hamzah bin Abdul Muthalib, siapa beliau? Pemburu singa di padang pasir. Jadi apa? Ngelawan orang, cemen. Singa aja gua lawan kata Hamzah. Tapi karena taat kepada Rasul, samina wa ata'na. Nggak berani macam-macam. Begitu. Jadi bukan, sorry ya, sekali lagi bukan masalah berani atau tidak. Tapi keberanian kita sekali lagi harus diukur berdasarkan ketentuan syariat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya begini, Pak. Kalau melihat kenyataan negeri ini, kita itu seperti di dalam satu lingkaran setan, di mana kita hidup ini seperti susah menghadapi situasi yang sekarang disebut biadab ya iya, disebut munafik juga iya. Terus apa yang mesti kita sikapi, Pak, dengan kondisi seperti ini, Pak? Ya. Umat Islam apa sih sekarang kondisinya parah sekali. Ekonomi juga hancur lebur. Islam diobok-obok. Ya. Terus gimana ini, Pak? Ya. Ada nggak kira-kira cahaya yang bisa menerangi hati umat Islam yang sekarang kecewa ini, Pak? Ya. Itu perasaan saya begitu, Pak. Mudah-mudahan yang lain tidak. Mungkin saya saja. Ya. Tapi ini fakta realitas seperti itu. Jadi saya kadang-kadang kalau membaca Berita berita, membaca kiriman WhatsApp, postingan dari teman, hati saya hancur, Pak. Kenapa? Saya mungkin nggak lama lagi mati, Pak. Usia Ya. saya udah tua. ya, Tetapi saya punya anak cucu, Pak. ya, Anak ada, cucu ada, mungkin cicit dan ada. Bagaimana masa depan mereka itu? ya, Mungkin yang masih remaja ini barangkali berpikirnya tidak seperti saya yang sudah tua ini. ya, Karena begitulah kira-kira perasaan saya yang cemas, kecewa, dan semua perasaan negatif bersambut jadi satu. ya. Saya tidak tahu, Pak, apakah Ya. ini perasaan hanya kepada saya saja atau banyak manusia di Indonesia seperti ini perasaannya. Baik. Kira-kira itu saja, Pak, pertanyaan saya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kembalikan kepada posisi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hidup di masa jahiliyah tersebut. Karena pembahasan kita terkait dengan fase dakwah di Mekah. Beruntung Bapak dan keluarga masih ada perasaan untuk senantiasa terikat kepada syariat. Bosan, benci, dan segala macam perasaan hancur lebur dan sebagainya melihat situasi dan kondisi. Di saat yang bersamaan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dalam kondisi yang lain, mungkin tetangga Bapak ada yang merasa nyaman dengan keadaan ini. Kita akui kan? Kembali kepada kehidupan zaman Rasulullah SAW. Siapa mereka? Siapa sahabat Nabi? Mereka adalah orang-orang yang juga muak dengan keadaan jahiliyah pada masa itu. Gimana tidak muak kalau orang judi, lu menang ambil istri gue, lu menang ambil anak gadis gue. Itu judi di masa itu. Waduh, bapak gue nih udah kambuh nih, ibu gue jadi korbannya, kan begitu. Terus apa yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda kafir ketika itu? Yang masih waras otaknya. Dia mencari penyelesaian, mencari solusi atas masalah tersebut. Maka begitu datang tawaran dari Rasulullah masuk Islam, muncullah Abu Bakar. Siapa dia? Orang yang senior atau bisa jadi seumur dengan Rasulullah SAW. Muncul juga siapa? Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda, bahkan cenderung bocah. Tapi kemudian mereka semuanya menerima Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang terjadi adalah sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk merubah keadaan. 13 tahun Rasul dakwah dipusatkan di Darul Arqam, di rumah Arqam bin Abil Arqam, sehingga muncul generasi-generasi yang luar biasa setelah 13 tahun. Hari ini kalau Pak Ahmad Fauzi kembali Kosambi, Pak ya, ternyata lingkungan masyarakat itu demikian rusak. Tadi saya mendapatkan juga cerita daerah Rengas Bandung antara Kerawang sampai Lemah Abang. Mohon maaf ya. Di sana cerita dia orang sana asli. Ibu-ibu gendong anak, netein anak, zamannya ngumpul-ngumpul, apa yang mereka lakukan?
main judi, Pak. Di daerah Rengas Bandung, Kampung Baru. Saya sendiri belum tahu persisnya daerah mana. Kalau Rengas Bandungnya tahu. Jadi di kampung-kampung itu ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ya udah nggak aneh maksudnya. Ini ibu-ibu. Bahkan anak SD umur 7 tahun sudah bisa judi. Lawong sambil netek ngajarin kok sama anaknya itu. Nih nak, kalau nanti udah gede lu judi. Begitu kan? Ketika ibu-ibu ngumpul-ngumpul itu bukan ngerumpi, tapi main judi. Di sana begitu. Persoalannya dia cerita sendiri. Saya Pak Ustadz, saya nggak betah dengan kondisi itu. Saya khawatir nanti anak-anak saya yang paling gede baru usia TK, yang kecil 9 bulan, melihat keadaan tadi, rusak anak saya Pak Ustadz. Maka saya pindah keluar dari kampung itu. Misal, mohon maaf, berhimpunnya bapak-bapak hari ini di kafe senada ini, seblak naik daun ini, adalah bagian dari tahadus bin nikmah. Kita hari ini merasakan satu frekuensi yang sama nggak? Ada masalah, ada solusi. Ada semangat, tapi harus kita atur. Ada keberanian, tapi harus kita atur juga. Ya. Artinya apa? Dalam kesempatan ini saya mengajak, kalau Pak Ahmad Fauzi, mohon maaf, dan yang lain-lainnya merasakan hal yang sama dengan saya, bahasa kerennya ada kegelisahan, dan ada keinginan untuk berubah, maka lakukan perubahan. Nah, kisah burung pipit dengan cicak di zaman Nabi Ibrahim. Kita tahu persis ketika burung pipit itu bawa air, bisa memadamkan api yang dibakarkan kepada Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud atau tidak? Ketika cicak meniup-niupkan mulutnya ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim, apakah akan semakin membesar atau tidak itu? Dua-duanya nggak ada pengaruhnya. Tapi Allah akan mencatat di posisi mana kita hari ini hidup. Di posisi orang yang ingin berusaha memperbaiki keadaan dengan syariat Islam, atau di posisi yang menikmati keadaan. Itu pilihannya, Pak. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, yang dawam, yang istimror, yang terus-menerus sekalipun sedikit. Apa? Tahadus bin nikmah. Dakwah yang saya lakukan sekalipun sedikit kecil, tapi insya Allah istiqomah. Dan mudah-mudahan Allah cabut nyawa saya ketika sedang istiqomah dalam dakwah. Tinggal pilihannya ada di tangan kita. Mau nggak kita gabung dengan aktivitas dakwah ini, aktivitas mulia ini? Dan ini adalah aktivitas Rasul, bukan aktivitas kaleng-kaleng ini, Pak. Ya, sekali lagi ya, Umar, kita tahu dia adalah preman pasar lah kita sebut. Hamzah itu siapa? Dan beberapa sahabat yang lain. Tidak hanya itu, orang kayanya juga ada. Abu Bakar, Abraham bin Auf. Ada juga orang miskinnya. Siapa? Bilal, mantan budak, yang nggak punya pengalaman apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa. Bisanya suruh kerja sama majikannya, kerja, begitu. Ya, ya ujungnya nggak usah ditambahin, ujung-ujungnya ngutang nggak usah. Ya, itu Bilal, nggak punya ilmu apa-apa. Ya. Ada anak kecil, Ali bin Abi Thalib. Ada pemuda, Musa bin Umar. Tapi semuanya direngkuh oleh Rasulullah SAW, disamakan frekuensinya untuk berdakwah li'ilai kalimatillah. Jadi, Pak. Lah makanya kalaupun hari ini kita belum jadi, ya Rasul saja dengan para sahabat yang mulia 13 tahun dakwah kita. Nah pertanyaannya, kita udah berapa tahun nih dakwah? Baru dakwah ketemu di senada doang, wah saya sudah bosen dakwah ini. Baru 1 tahun 2 tahun, wah saya kayaknya ini nggak akan berhasil deh misalnya begitu. Rasul 13 tahun. Lah kita baru berapa tahun? Kita bukan Rasul, bukan juga sahabat. Tetapi kita punya spirit ingin mengikuti langkah para sahabat dan langkah Rasulullah SAW dalam ajaran dakwah ini. Jadi sekali lagi aktivitas dakwah ini adalah aktivitas mulia, aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di saat kita ngomong kebenaran, jangan mengatakan Anda salah, Anda teroris, Anda radikal. Kita mau pilih mana?
Berhenti karena kita takut disebut radikal teroris, atau tetap menyampaikan dakwah? Mau pilih mana? Gak bisa mundur ini dengan dakwah ini. Sebagian ditangkap, terus kita jadi takut ditangkap. Apa itu yang akan kita lakukan? Sebagian ditembak mati, apa kita jadi, aduh, mati deh, misalnya begitu. Ya, apa itu yang akan kita pilih? Nah makanya ini ajakan mulia ini, ajakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tinggal pilihannya kita hari ini, mau tidak kita ikut dalam barisan penyeru dakwah ilal Islam dengan semangat tadi, kegelisahan, hancur lebur hati kita melihat situasi dan kondisi, apalagi dengan perhatian gimana anak cucu cicit kita di masa depan. Wallahi, kalau keadaan hidup kita hari ini terus seperti ini, maka berbagai kemaksiatan yang nanti akan dihadapi oleh anak cucu kita akan lebih ringan atau lebih dahsyat? Pasti lebih dahsyat. Terus kita tidak mempersiapkan anak cucu kita, apa jadinya mereka? Makanya menjadi kewajiban kita, kita bina diri kita bina anak istri kita dengan syariat Islam. Gitu. Ya. Demikian Pak ya. Jadi ini tidak ada pilihan, ya, kecuali tadi kita mengambil peran layaknya generasi sahabat. Makanya saya agak lupa hadisnya. Nanti di akhir zaman Rasul ngomong di hadapan para sahabat, ya, ada satu kaum yang amalannya itu 50 kali. 50 kali kami atau 50 kali mereka. Balhum, tapi 50 kali dari kalian. Jadi hari ini kalau kita berdakwah dengan tadi konsepnya ya, kal qabid alal jamri, seperti memegang bara api tadi, maka kita bisa selevel bahkan lebih tinggi lagi derajatnya dibandingkan Abu Bakar. Abu Bakar hanya seorang, kita 50 Abu Bakar, bisa begitu nanti. Di saat yang bersama, Rasul memberikan pujian. Kalian beriman, kalian berkorban karena kalian melihat aku beriman, aku berkorban. Mereka hanya dengar, nggak pernah ketemu dengan aku. Kata Rasul begitu, itu pujiannya. Tapi keimanan mereka seperti kalian, maka diganjar 50 kali kalian. Begitu loh Pak. Mau nggak kita nih mengambil peran itu? Ada Umar bin Khattab, kita 50 kali dari Umar bin Khattab. Begitu harusnya. Spiritnya itu ya. Sekalipun ya tentu nggak bisa dibandingkan. Tapi pujian dari Rasul ini yang harus kita terima. Dengan konsep tadi, pengorbanan Abu Bakar, pengorbanan Umar, pengorbanan para sahabat dilakukan juga oleh kita. Itu posisinya. Barulah kita mendapatkan predikat lebih 50 kali para sahabat. Nah itu gambarannya, Pak Ahmad, Pak Uji. Sehingga sekaligus saya mengajak ini, ya, aktivitas mulia. Mulia nggak nih Pak? Ya. Lillahi kalimatillah ini mulia atau enggak Pak? Mulia. Mau nggak jadi orang mulia? Mau nggak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi? Bergabung dengan aktivitas dakwah itu. Ya. Bergabung dengan semangat tadi minimalnya. Kita sangat khawatir anak cucu kita di masa depan ketika mereka dewasa, godaan, kemaksiatan, kejahatan, kemunafikan, kekufuran jauh lebih dahsyat daripada yang kita alami hari ini. Kalau kita hanya berdiam diri. Tapi kalau kita berjuang, berusaha, minimal catatan kita seperti burung pipit di zaman Nabi Ibrahim. Apa sih kekuatan kita untuk merubah negara? Nggak ada. Catat, nggak ada. Saya teriak keluar-keluar 181. Saya yang terakhir misalnya pun nggak akan merubah keadaan. Wallahi, pasti. Kenapa? Siapa saya? Tapi minimal catatannya Anda termasuk dari daftar 181. Minimal itu. Minimal. Ya, fastabiqul khairat. Ya, mudah-mudahan dengan semangat tadi, ya minimal kita, keluarga kita bisa selamat dari berbagai fitnah dunia. Efek berikutnya bisa ngajak lingkungan, ngajak tetangga kita. Siapa Abraham bin Auf? Sama-sama saudagar seperti Abu Bakar. Siapa yang bisa mengajak Abraham bin Auf? Abu Bakar. Gitu kan? Ya, ini polanya begitu.
Makanya ini nih penting lah ya. Misalnya ada siapa lagi nih, manajer, maka dia akan ketemu dengan manajer. Apa ada lagi misalnya mohon maaf, tukang beca, maka dia akan dakwah di lingkungan tukang beca. Ya. Para ustadz, ya dakwahnya dengan ustadz yang lain, begitu. Umumnya begitu. Sama seperti halnya tadi, entah kapan pasti mati, jangankan Pak Ahmad Fauzi, kullu nafsin dha'iqatul maut, saya juga mati, Pak. Namun persoalannya di sela-sela waktu menjelang kematian menjemput kita, apa yang bisa kita berikan untuk Islam? Ya, hanya sekedar berposisi seperti layaknya burung pipit saja kita nggak sanggup. Apalagi jadi Nabi Ibrahimnya yang dibakar. Waduh, jauh deh begitu. Jadi burung pipit dah. Ya. Bayangkan burung pipitnya ada jutaan. Wah, harus begitu. Ya, ini burung pipit. Wah, bawanya setetes air, tapi 1 juta burung pipitnya. Nah, ya jebol bendungan kan begitu. Ya. Nah, ini pentingnya memahami itu. Ya. Jadi sekali lagi dengan spirit tadi, spirit kesadaran, kita sangat khawatir generasi kita, anak cucu kita dalam posisi yang semakin terperosok ke dalam kemaksiatan, terperosok ke dalam segala bentuk kemunafikan, kekafiran, kejahilan dan sebagainya, maka kita punya peran hari ini. Minimal di sisa umur kita siapkan mereka untuk menjadi para aktivis dakwah yang punya tujuan lillahi kalimatillah. Allahu Akbar.